Marissa Haque, pemeran perempuan asal Indonesia, ASOK, Prof. Dr. Marissa Grace Haque tanggal 15 Oktober tahun 1962 sampai 2 Oktober tahun 2024, adalah seorang pemeran dan politikus berkebangsaan Indonesia. Ia meninggal pada usia 61 tahun. Sulung dari keluarga Haque, ia merupakan kakak dari model dan pemeran Indonesia. Soraya Haque serta pemeran dan pembawa acara televisi Indonesia, Shahnaz Haque. Memulai karirnya sebagai seorang pemeran film, ia telah membintangi berbagai film layar lebar, di antaranya dalam drama romantis seperti Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 dan Biarkan Bulan Itu 1986. Aktingnya yang mengesankan di kedua film tersebut membuatnya mendapatkan nominasi Piala Citra di Festival Film Indonesia, dan memenangkan satu di antaranya untuk perannya di film Tinggal Landas Buat Kekasih sebagai aktris pendukung terbaik. Kehidupan pribadi, Marissa lahir di Balikpapan dan menjalani masa kecil berpindah-pindah dari TK dan SD di Palembang, Sumatera dan kemudian pindah ke Jakarta serta melanjutkan pendidikan dasarnya di SD Tebet Timur Pagi 3. Marissa kemudian tinggal di Jakarta mengikuti ayahnya yang berprofesi sebagai karyawan PT Pertamina. Ia kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 73, Tebet, Jakarta dan menengah atas di SMA Negeri 8, Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ayah Marissa, Alan Haque, adalah keturunan Pakistan dan Belanda Prancis. Kakek dari ayahnya Marissa berasal dari Pakistan dan neneknya berdarah Belanda Prancis. Sementara ibunya, Mike Suharijah binti Cakraningrat, berasal dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Marissa adalah kakak kandung dari Soraya Haque dan Shahnaz Haque. Marissa menikah dengan Ikang Fauzi pada tanggal 3 Juli tahun 1986. Pertemuan mereka diawali saat berperan sebagai sesama aktor dan aktris pendukung dalam film Tinggal Landas Buat Kekasih 1984 yang disutradarai oleh Sophan Sophian. Pasangan Marissa Ikang dikaruniai dua orang anak perempuan, Isabella Mulyawati Fauzi dan Cikita Fauzi. Pendidikan, Marissa adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas Trisakti dalam bidang hukum perdata. Ia kemudian menamatkan studi S2 dalam bidang bahasa anak tunarungu di Universitas Atmajaya Yogyakarta. Ia juga lulus sebagai Magister Administrasi Bisnis BA di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Marissa mendapat gelar doktor pada Februari tahun 2012 dari Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Karir, seni dan hiburan. Perkenalannya dengan dunia hiburan dimulai saat ia aktif mengisi waktu luangnya dengan menyanyi dan menari dalam sanggar Suara Mahardika, pimpinan Guru Soekarno Putra. Pada tahun 1980 sutradara film MT, Trishaft menawarkan peran untuk Marissa dalam film Kembang Semusim. Marissa dikenal masyarakat sebagai bintang iklan sabun Lux. Salah satunya adalah iklan pada tahun 1985 saat Marissa memenangkan Piala Citra sebagai aktris pembantu terbaik di film Tinggal Landas Buat Kekasih pada tahun 1984 yang disutradarai oleh Sophan Sophian. Politik, PDIP. Marissa mengawali karir politiknya sebagai anggota DPR pada tahun 2004 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk daerah pemilihan Jawa Barat II, yang meliputi Kabupaten Bandung. Pada bulan Juni tahun 2006, ia menjadi duta badak dari WWF Indonesia. Namun dikarenakan pencalonan dirinya pada pemilihan kepala daerah Banten sebagai calon wakil gubernur Banten, mendampingi Zulkifli Mansyah, kandidat gubernur yang diangkat oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Sarekat Indonesia (PSI) pada Agustus 2006. Marissa dikeluarkan dari DPR. Marissa menyatakan bahwa ia diminta mundur oleh Sekretaris Jenderal Partai, Pramono Anung, dan dipecat oleh Megawati. Sementara PDIP sendiri mendukung pasangan Ratu Atut Khosyah dan Muhammad Masduki yang kemudian memenangkan pemilu pada periode tersebut. Pada tanggal 30 April tahun 2012, Marissa merevisi pernyataan, dipecat PDIP.
dan menyatakan bahwa keputusannya keluar dari PDIP dikarenakan sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Saat ditanya mengapa dicalonkan PAN untuk daerah pemilihan Dapil Bogor dan bukan Banten, ia mengungkapkan bahwa trauma dikarenakan Banten memiliki kejahatan nyata dan sistemik. PPP. Setelah karir politiknya di PDIP, Marissa kemudian bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 7 Oktober tahun 2007 saat partai ini mengadakan acara Nuzulul Quran di kantor DPP PPP, Jakarta. Bergabungnya Marissa disertai dengan suaminya, Ikang Fauzi, dan Paula Ongki Alexander. PAN. Pada tanggal 4 Oktober tahun 2012, Marissa resmi bergabung dengan Partai Amanat Nasional. Kepindahannya dari PPP dikarenakan alasan prinsip. Sementara Ketua DPP PPP, M. Yunus, mengonfirmasi kepindahan Marissa dengan alasan ia tidak ingin berseberangan dengan suaminya yang merupakan kader PAN dan PPP tidak bisa melarang anggotanya yang ingin pindah. Marissa menolak label kutu loncat untuk kepindahan partai yang berbeda untuk ketiga kalinya, dan lebih merujuk pada dirayu oleh Hatta Rajasa. Daerah pemilihan. Pada September tahun 2012, diberitakan bahwa Marissa akan ditempatkan oleh PAN di daerah pemilihan Jambi bersama Zumi Zola pada bulan Oktober tahun 2012. Marissa menyatakan akan dicalonkan PAN ke daerah pemilihan Bogor. Tetapi pada bulan Maret tahun 2013 PAN menyatakan Marissa akan ditempatkan di Lampung. Pada tanggal 10 Maret tahun 2013 Marissa menyatakan dicalonkan oleh PAN di Bengkulu sebagai calon anggota DPR. Kematian. Marissa Haque meninggal dunia pada Rabu, tanggal 2 Oktober tahun 2024, sekitar pukul 0.50 waktu Indonesia Barat di RS Premier Bintaro, Jakarta Selatan. Kontroversi. Setelah dinyatakan kalah pada pemilihan kepala daerah Banten pada tahun 2006, Marissa menggugat Mendagri sebagai tergugat I, KPUD Banten tergugat 2, Panwasda tergugat 3, dan DPRD Banten tergugat 4 karena menilai penetapan Ratu Atut Khosia sebagai gubernur terpilih adalah cacat hukum dan meminta pengadilan membatalkan hasil pemilihan. Namun Marissa kemudian digugat balik oleh Universitas Borobudur karena dianggap menyebarluaskan berita menuding perguruan tinggi tersebut mengeluarkan ijazah palsu untuk Gubernur Banten Ratu Atut Khosia. Pada bulan November tahun 2008 pengadilan kemudian memutuskan bahwa Marissa Haque bersalah dan diharuskan membayar 500 juta rupiah serta memasang iklan permintaan maaf seperempat halaman di harian Suara Pembaruan dan Rakyat Merdeka selama sepekan berturut-turut. Marissa Haque menyatakan banding untuk keputusan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.